Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Herawati Putri, NIM 2120142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang muhkam mutasyabbih. Yang pertama ada pengertian muhkam dan mutasyabbih. Muhkam berasal dari kata hakama menjadi ahkama yang berarti menyempurnakan, menetapkan, memutuskan. Sedangkan secara istilah, muhkam adalah lafaz Al-Quran yang dapat diketahui maksudnya dengan jelas tanpa menimbulkan keraguan dalam memahaminya. Sedangkan mutasyabbih berasal dari kata syabaha menjadi tasyabaha yang berarti adanya keserupaan antara dua benda, kesamaran tidak jelas. Sedangkan secara istilah, mutasyabbih adalah lafaz Al-Quran yang artinya samar dan sulit dipahami. Tidak dapat dicapai maknanya dari sisi bahasa kecuali dengan ciri-ciri, tanda-tanda, atau hubungannya. Jadi, muhkam adalah lafaz Al-Quran yang jelas, yang tidak ada keraguan dalam memaknainya. Sedangkan mutasyabbih adalah kebalikan dari muhkam. Macam-macam ayat mutasyabbih. Yang pertama, ada mutasyabbih ditinjau dari pengetahuan manusia. Dibagi menjadi 3. 1. Ayat-ayat mutasyabbih yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti waktu datangnya kiamat dan sebagainya. Yang kedua, ada ayat-ayat mutasyabbih yang dapat diketahui oleh orang dengan jalan pembahasan dan pengkajian yang mendalam. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabbih yang dapat diketahui oleh orang-orang yang ilmunya sudah tinggi. Mutasyabbih ditinjau dari lafaz dan maknanya. Yang pertama ada mutasyabbih ditinjau dari lafaz. Mutasyabbih terjadi disebabkan oleh karena kosakata yang digunakan oleh Al-Quran tidak umum dipakai oleh bangsa Arab. Seperti penggunaan kata abban dalam surat Abasa. Abban di sini tidak diketahui maknanya, baru diketahui maknanya setelah melihat hubungan dari lafaz setelahnya. Dari lafaz setelahnya diketahui bahwa abban berarti rumput-rumputan untuk binatang ternak. Di samping kosakata yang gharib, tasyabbuh juga disebabkan oleh karena kata yang digunakan bersifat musytarak, mempunyai lebih dari satu pengertian. Seperti kata quru yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Kata quru di sini dalam bahasa Arab bisa berarti haid dan bisa berarti juga suci. Jadi jika berarti haid, makna masa iddah wanita yang ditalaki oleh suaminya adalah 3 kali masa haid. Tetapi jika diartikan suci, maka masa iddahnya 3 kali suci. Tasyabbuh juga bisa terjadi disebabkan oleh susunan kalimat, baik kalimatnya yang ringkas, luas, atau karena susunan kalimatnya. Yang kedua ada mutasyabbih ditinjau dari makna ayat. Mutasyabbih terjadi disebabkan oleh karena kandungan makna ayat itu sendiri yang dibicarakan tentang hal-hal yang gaib, seperti sifat-sifat Allah, dan hal ihwal dari hari akhir, mulai dari hari kiamat, hari berbangkit, berkumpul di padang mahsyar, hisab dan timbangan, sampai kepada pembalasan dengan surga dan neraka. Jadi, ayat mutasyabbih ditinjau dari maknanya itu karena ayat mutasyabbih ini membahas tentang sifat-sifat Allah, tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan. Jadi manusia itu tidak mengerti maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Telah dinyatakan bahwa muhkam adalah imbangan mutasyabbih. Namun demikian yang dikatakan muhkam ialah yang menunjukkan kepada maknanya dengan terang,
sedikit pun tidak ada tersembunyi padanya. Jadi muhkam itu artinya lafadznya itu terang tidak samar, sedangkan mutasyabih ialah yang kosong dari petunjuk yang kuat yang menunjukkan kepada maknanya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa mutasyabih tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharuskan kita berwakaf atau berhenti dalam membaca surat Ali Imran ayat ke-7 pada lafadz jalalah. Jadi para ulama itu tidak mengerti takwilnya selain Allah Subhanahu wa taala. Namun para ulama menganjurkan ketika membaca surat Ali Imran ayat ke-7 pada lafadz jalalah diwakafkan atau berhenti. Para ulama mengetahui maksudnya karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebut firman-Nya ini dalam rangka menguji para ulama. Andaikan mereka tidak mengetahui makna mutasyabih, bergabunglah mereka dengan orang awam. Al-Rohib Al-Ashfahani membagi mutasyabih dari segi kemungkinan mengetahui maknanya kepada 3 bagian. Yang pertama, bagian yang tidak ada jalan mengetahuinya seperti saat tibanya hari kiamat, jenis binatang melata yang akan berbicara kepada manusia menjelang saat tibanya hari kiamat, dan lain-lain. Yang kedua, bagian manusia menemukan sebab-sebab mengetahuinya seperti lafadz-lafadz yang ganjil dari hukum-hukum yang sulit. Yang ketiga, bagian yang terletak antara 2 urusan yang hanya diketahui oleh sebagian ulama yang rasih ilmunya atau yang sudah tinggi ilmunya dan tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Para ulama dalam menanggapi sifat-sifat mutasyabih ini mempunyai 2 mazhab. Yang pertama adalah mazhab salaf, yaitu mengimani sifat-sifat mutasyabih itu dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Yang kedua, mazhab halaf, yaitu mempertanggungkan atau mentakwilkan lafadz yang mustahil zohirnya kepada makna yang layak zat Allah Subhanahu wa taala. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imamul Haramain yang wafat pada tahun 478 Hijriah dan segolongan ulama mutaakhirin. Jadi mazhab salaf ini tidak mentakwilkan, melainkan hanya mengembalikan sifat-sifat mutasyabih itu kepada Allah. Sedangkan ulama mazhab halaf itu mentakwilkan artinya lafadz mutasyabih menjadi makna-makna yang pas dan makna-makna yang mustahil zohirnya kepada makna yang layak kepada zat Allah. Ulama salaf mensucikan Allah dari kenyataan-kenyataan yang mustahil ini dan mengimani apa yang diterangkan Al-Quran serta menyerahkan urusan hakikatnya kepada Allah. Ulama halaf memaknai istiwa dengan ketinggian yang berupa maknawi, yaitu mengendalikan alam ini tanpa merasa payah. Dan mereka memaknakan kedatangan Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan perintahnya dengan Allah Maha Tinggi, bukan berarti berada di suatu tempat. Mereka memaknakan janbilah dengan hak Allah. Mereka memaknakan wajah dengan zat. Mereka memaknakan ain dengan inayah. Mereka memaknakan yad dengan kudrat. Dan mereka memaknakan naf dengan siksaan. Demikian para halaf mentakwilkan sifat-sifat mutasyabih, yaitu dengan jalan mempertanggungjawabkan ke majaz yang terdekat. Ibnu Labban dalam kitab Raddu al-Mutasyabbihah ila al-ayat al-muhkamat telah memahami hikmah adanya ayat-ayat itu dalam Al-Quran. Dengan demikian diketahui bahwa sifat-sifat Allah
Dalam kenyataannya ada dua mahzar. Yang pertama, mahzar ibadi atau kehambaan yang dinisbahkan kepada hamba-hambanya, yaitu rupa dan anggota-anggota tubuh. Yang kedua, mahzar hakiki yang dinisbahkan kepadanya. Sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran menurut hasil pengamatan dan penelitian para ulama ialah disebabkan oleh ketersembunyian maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalamnya itu. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa ketersembunyian itu dapat saja kembali kepada kesamaran lafaz, kesamaran pada makna, kesamaran pada lafaz dan makna sekaligus. Sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabih. Menerima tanpa takwil. Pertama, mereka yang menerima dan mempercayai begitu saja secara a priori ayat-ayat mutasyabih ini disebut aliran syalaf. Sedangkan yang menerima dengan takwil itu terjadi setelah generasi ulama salaf, disambung oleh ulama khalaf yang mulai pada abad ke-3 Hijriah. Pada waktu itu sudah mulai perubahan sikap ulama dalam menanggapi ayat-ayat mutasyabih. Jadi para ulama salaf terdahulu itu hanya mengembalikan makna mutasyabih kepada Allah. Tapi pada abad ke-3 Hijriah, para ulama sudah melapangkan dada dalam menanggapi pemikiran-pemikiran tentang ayat-ayat mutasyabih. Hikmah ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. 1. Ayat-ayat muhkam. Hikmahnya adalah 1. Menjadi kemudahan bagi manusia untuk mengetahui arti dan maksudnya. 2. Mendorong umat Islam untuk segera mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, menjadi rahmat bagi manusia. Yang kedua adalah hikmah ayat-ayat mutasyabih. Menurut Az-Zarqani ada 5 hikmah. Yang pertama, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang lemah ini, yang tidak sanggup mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan. Yang kedua, sebagai ujian bagi umat manusia. Yang ketiga, Al-Quran mencakup Al-Quran mencakup dakwah terhadap orang awam dan dakwah terhadap kaum intelektual. Yang keempat, secara bukti akan kelemahan manusia. Sebagai bukti, kelemahan manusia hanya sedikit sekali yang dapat diketahui oleh manusia, betapapun mereka bersungguh-sungguh untuk berusaha mengetahuinya. Ada hikmah lain, yaitu 1. Menunjukkan mukjizat Al-Quran. 2. Memudahkan untuk menghafalkan dan menjaga Al-Quran karena ungkapan Al-Quran yang ringkas dan dapat memuat berbagai macam segi dan aspek. Yang ketiga, mengungkapkan ayat-ayat mutasyabih lebih sulit dan lebih berat, bertambah banyak kesulitan dalam mengungkapannya, semakin menambah banyak pahala yang didapat. Yang keempat, untuk mengungkapkan makna ayat-ayat mutasyabih. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.